Sayang, aku benar-benar minta maaf atas perlakuan mbak aku sama kamu ya. Tapi kamu tenang aja. Nanti kalau misalnya aku pergi ke luar kota, kamu tuh akan dijagain sama ibu. Aku yakin mbak aku nggak akan gangguin kamu. Mas, sebenarnya ibu kamu itu nggak jauh beda sama Mbak Mela. Mereka sama-sama kasar. Tapi aku nggak bisa ngomong ke kamu. Aku takut merusak hubungan kamu dan ibu. Iya mas. Mas, gimana kalau misalkan kamu punya uang udah banyak, kita pindah rumah aja. Nggak apa-apa kan? Kamu udah nggak betah ya di rumah itu. Kamu kasih aku waktu ya. Nanti kalau misalnya kita udah settle, aku akan beli rumah yang baru. Iya mas. Yang penting kamu ada di pihak aku aja, aku udah seneng banget. Malik sama si Fahri pakai kagak bisa juga lagi ngeronda. Kalau sendirian begini kan ngeri-ngeri sedap gue. Kalau ketemu Malik sih masih bisa gue hadepin. Tapi kalau ketemu hantu, ya sholat gue aja belum bener. Mau ketemu hantu. Tuh kan. Mulai dah. Hawanya jadi kagak enak begini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bikin kaget aja sih. Ini lampu kenapa tiba-tiba mati sih? Apa nih? Ya Allah, astagfirullahaladzim, bener aja nih hantu. Ya Allah. Mas Dani. Ih, tuh kan aku jadi nggak enak deh sama Mas Dani. Padahal aku kesini tuh gara-gara denger suara dia yang tadi. Ampun, Ibu bisa ngapain, Bu? Ibu habis bikin tempe. Bukan urusan kamu. Bikin ngapain sih? Pakai mau masuk segala. Sana. Udah sana, ngapain sih pakai masuk-masuk? Pokoknya seram banget. Hawanya tiba-tiba jadi horor begitu. Terus teras belakang rumahnya itu, lampunya tiba-tiba mati. Saya samperin tuh, saya deketin, saya perjelas. Ada apakah di belakang rumahnya? Kalau saya lihat, ada putih, ada putih-putih. Iya. Juga ya, bener kata dia. Tapi gue bingung ya, emang akhir-akhir ini ya ada aja tuh masalah di keluarganya si Dika. Lu tau kagak? Apa? Gue ame Iput abis nontonin dia. Lagi ngusir emponya si Mela begono. Iput kira teh keluarga mereka teh harmonis gitunya, ternyata bobrok teh nyangka pisannya. Astagfirullahaladzim, tega banget ya. Itu mah pasti cuma salah paham aja kok. Pasti Dika ngiranya tuh ya kalau Mela lagi ngejahatin Ranti. Ya maklum dong, secara mereka baru tinggal bareng, ya butuh penyesuaian gitu. Ngerti kan? Ya kan? Gitu ya. Cuman maaf nih Bu ya, tapi kenapa rumah Ibu kok hawanya tuh agak serem nih. Terus semalam nih, saya ngeliat ada penampakan gitu di teras belakang rumah Ibu. Hawa serem? Maksud Dani yang mana ya? Oh iya. Dani, maksudnya pasti ini si Ranti abis sholat dia pakai mukena. Gitu, pasti Dani salah paham. Sekarang udah jelas kan? Tahu dong. Jadi jurik nata si Ranti pakai mukena gitunya. Gitu. Jurik-jurigan. Ini semua gara-gara Ranti. Keluargaku jadi omongan warga. Padahal biasanya dipandang baik.
Bu Kartini, usaha tempenya nggak pernah sepi ya? Rame terus. Jangan-jangan Bu Kartini pakai pesugihan ya? Emang selama ini ada yang ngerasa aneh sama tempe saya? Iya sih, warga sini juga kan gak pernah ngerasa aneh sama tempe di sini. Ya udah, kalau nggak ngerasa aneh, nggak usah ngomong macem-macem deh. Panas. Sayang banget ya jidatnya. Sampai keriput kayak gitu, kebanyakan mikirin orang lain. Asyik. Kamu kapan sih, Ai? Mau nuangin beban kamu ke aku? Terus-terusan aja mikirin semuanya sendiri, kapan aku bisa jadi orang yang kamu andelin? Makasih ya. Karena kamu udah perhatian ke aku. Ya pasti dong, Ai. Sekarang kamu mau ceritain ke aku nggak? Apa yang bikin kamu kepikiran sampai segininya? Sebenarnya aku kepikiran soal Ranti sih. Sayang, nanti kalau misalnya kamu bosan sama kerjaan rumah, kamu bisa bantuin ibu dan juga Mbak Mela bikin tempe. Iya mas. Oh, Dika. Gak usah. Ibu sama Mela bisa kok menghandle berdua, ya kan? Iya Bu, tapi kan biar Ranti itu belajar. Jangan sampai nanti ibu bilang kalau misalnya Mbak Mela terus yang bantuin ibu. Sedangkan ibu nggak ngasih kesempatan buat Ranti. Maksud ibu kan gini loh. Ranti itu kan baru sebulan nikah sama kamu. Masa apa-apa langsung dikasih pekerjaan yang berat. Terus mau kamu ajak susah gitu? Ya kan enggak. Ya kan Ranti? Iya mas, bener kata ibu. Atau nggak gini aja Bu, gimana kalau misalnya aku aja yang bantu produksi? Ya kalau soal pemasaran dan juga distribusi, biar kita cari orang aja Bu. Oh jangan. Karena pertimbangannya gini loh. Satu, kita harus bayar gaji ke orang. Terus kita ngajarin juga sampai dia ngerti. Ya kan, buang-buang waktu, buang-buang uang. Jadi nggak perlu, ya kan? Masih bisa kita doang mah, ya. Bu, tapi ada syaratnya ya. Aku nggak mau kalau Ranti itu kenapa-kenapa. Mbak kan udah janji sama aku. Jangan sampai Mbak macem-macem sama Ranti. Biarpun ibu membela Mbak, tapi aku nggak akan segan-segan ngusir Mbak dari sini. Ya, enggak. Bu, aku harus pergi sekarang ya. Sayang, kamu nggak usah khawatir ya. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, kamu langsung hubungin aku ya. Iya mas. Aku berangkat ya. Kamu hati-hati ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak banget ya kalau tiap hari bisa dimasakin kayak gini. Cuman dari kemarin kan kita udah makan tempe orek terus, boleh nggak sih? Jangan jadi menu wajib kayak gini. Yo, udah banyak request, banyak mau, protes lagi. Ini kan cuma masukan aja ya kan, Ri? Tapi Terima kasih. enak kok tempe oreknya. Enak. Ri, kamu kok nggak makan tempe orek ya? Itu padahal Maya udah capek-capek masakin buat kamu loh, Ri. Iya. Padahal makanan spesial dari Maya. Spesial. Oh, kamu kurang suka ya sama masakan aku? Enggak, Mai. Tapi kan dari kemarin udah makan tempe orek terus, jadi sekarang kayaknya telur dadar enak juga. Ternyata kita tak sama, Fahri, kita berbeda. Bukan gitu maksudnya, Mai. Suka banget sama tempe, Pak.
Masalahnya sejak kapan sedramatis ini ya? Tapi enggak lah, Mai. Kalau sama pasangan tuh emang nggak boleh semuanya sama. Misalnya nih, nanti kalian udah tinggal serumah, dua-duanya pendiam. Kebayang nggak kayak kuburan rumah kalian? Atau nggak kalau sama-sama rame, malah kayak pasar. Jadi bagus jadi saling lengkapin gini ya kan? Oh emang gitu ya Fahri? Oh, oke. Sorry ya Ri, aku bocorin dikit curhatan kamu. Aduh, kenapa Mai? Sakit perut. Sama kayak mau muntah gitu mual. Minum dulu, Mai. Kamu tuh karena kebanyakan makan tempenya. Makanya apa-apa tuh jangan kebanyakan, nggak baik tau. Udah ya? Iya, ini ada kangkung loh sama ayamnya. Ya? Nih, aku ambilin ya. Udah. Jangan disentuh lagi tempenya. Iya Pak Ustadz, ih ngomel mulu iya. Siapa bilang aku Pak Ustadz? Orang aku dokter. Oh, lucunya. Ya ampun, Fahri tuh sampai nggak dimakan lagi tuh makanannya. Oh iya, mau apa ini? Hai, kamu ada yang mau aku ambilin? Udah cukup kok. Atau perlu aku cek juga? Kamu nggak apa-apa kan? Kak, aku baik-baik aja. Udah Kak. Gara-gara kamu ya, Dika jadi benci sama kakak kandungnya sendiri. Puas kamu udah bikin kami jadi bertengkar. Kak, demi Allah aku nggak pernah ngaduin kamu sama ibu ke Mas Dika. Nah, udah deh, gak akan ada ampun buat perempuan yang gak tahu diri kayak kamu. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, Mas, kamu udah pulang? kamu kenapa? Ini badan kamu panas. Kamu kalau sakit bisa telepon aku dong, jangan kayak begini. Aku nggak apa-apa sayang. Ini kenapa sayang? Kok ada bekas kejedot? Jedat aku ya. Itu tadi pas aku mau ambil ikitan rambut, nggak sengaja kejedot sudut meja. Astagfirullahaladzim. Kamu lain kali hati-hati ya. Ibu sama Mbak Mela di mana? Nih, aku bawa makanan banyak loh. Ya ampun. Ibu sama Mbak Mela itu masih bikin tempe. Nanti aku panggil mereka kalau makanan ini udah aku siapin ya. Kamu mandi aja dulu biar seger. Ya udah, aku mandi sekarang ya. Ya. Yang lama taruh dulu di sini. Sini, ini yang baru. Iya. Sekarang kamu ke warung Gi, beli dupa. Begitu ibu cek, stok dupanya habis. Gak berasa ya, tiba-tiba udah malam Jumat aja. Iya Bu, aku beli dupanya dulu ya. Kopi udah, teh pahit udah, buah-buahan udah. Tinggal tunggu dupa dibeli sama si Mela. Bu, Ibu lagi ngapain? Sial, ngapain nih si Ranti ada di sini? Itu apa, Bu?
Ini sesajen sebagai tanda penghormatan tradisi keluarga ibu gitu. Karena udah ngejagain bisnis tempe ibu semakin laris manis dan berjaya. Astagfirullahaladzim, bukannya itu musyrik ya Bu? Apa sih? Tahu, ansor soan deh. Gak usah belagu. Udah sana pergi. Iya Bu, maaf ya. Sok ngajarin musik loh.